Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi di dalam mata kuliah Manajemen Kreativitas dan Inovasi. Ini merupakan pertemuan kedua di mana kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi. Nah, tentu saja apa yang akan kita bahas di dalam sini yaitu mengenai ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi di dalam bisnis syariah. Jadi seberapa penting kreativitas dan inovasi, kenapa harus ada kreativitas dan inovasi di dalam bisnis syariah, kita akan membahasnya di sini. Tujuan dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa memahami dan mempraktekkan langsung tentang manajemen kreativitas dan inovasi dan mengikut sertakan serta menerapkan pada setiap progres-progres atau kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di setiap mata kuliahnya maupun praktek langsung bisnis yang sedang dijalankan. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saudara sekalian, mari kita pahami bersama terlebih dahulu apa itu pengertian kreativitas dan inovasi. Nah, di sini ada beberapa pengertian mengenai inovasi yang disampaikan oleh para ahli. Saudara sekalian bisa lihat di sini bahwasanya inovasi merupakan suatu ciptaan atau perangkat atau proses baru yang dihasilkan dari studi dan eksperimen yang dilakukan. Nah, penciptaan sesuatu dalam pikiran tindakan itu memulai sesuatu untuk pertama kalinya. Artinya di sini inovasi itu memperkenalkan sesuatu yang baru. Nah, yang kedua pengertiannya adalah inovasi itu berasal dari kata yang diturunkan dari bahasa Latin yaitu innovationem. Nah, artinya merupakan kata benda untuk tindakan inovasi itu sendiri. Nah, kemudian kalau innovare itu berasal dari inovasi bahasa Latin yang berarti mengubah atau memperbarui. Dan dari makna kata yang berasal dari bahasa Latin ini, inovasi itu berarti kan membuat sesuatu yang baru, memperbarui sesuatu yang sudah ada, gitu ya. Kemudian inovasi selanjutnya menurut Fontana, diartikan sebagai kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara lama gitu ya. Jadi untuk mentransformasikan nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan atau pengguna komunitas, sositas, dan lingkungannya. Jadi, inovasi di sini diartikan kesuksesan ekonomi antara mentransformasikan nilai guna yang ada dari harga yang ditawarkan kepada konsumen atau penggunanya. Gitu. Jadi, maknanya artinya dari ketiga pengertian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa inovasi itu membuat sesuatu yang baru, gitu ya, membuat sesuatu yang baru berdasarkan ruang lingkup yang sedang kita kerjakan di dalam situ. Jadi, misalkan kita mau membuat sesuatu, kita mau produksi permen. Nah, permennya sudah ada, inovasinya apa kira-kira yang membedakan dengan yang lain misalkan, atau yang menyesuaikan dengan kebutuhan market, kebutuhan konsumen. Baik, selanjutnya saudara sekalian, pengertian dari kreativitas ya. Di sini saudara sekalian bisa lihat ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama James G. Gallagher ya. Di sini pengertian kreativitas itu proses mental yang dilakukan individu ya, berupa gagasan atau produk baru atau mengkombinasikan antara gagasan dan produk baru itu yang akhirnya melekat pada diri seseorang gitu ya. Kemudian menurut Csikszentmihalyi, nah di sini disampaikan bahwasanya kreativitas adalah sebagai produk yang berkaitan dengan menemukan sesuatu, memproduksi sesuatu yang baru daripada akumulasi keterampilan atau berlatih pengetahuan. Jadi membuat sesuatu yang baru juga nih kreativitas. Nah, menurut Munandar, pengertian kreativitas itu mengkombinasikan, memecahkan masalah, dan cerminan dari kemampuan operasional anak kreatif atau manusia kreatif itu ya. Oh, oke. Jadi
hampir mirip ya sama inovasi. Lalu apa sih bedanya gitu? Nah, kita akan melihat bedanya, perbedaan antara kreativitas dan inovasi dalam bentuk contoh atau ilustrasi lain ya setelah ini. Baik saudara sekalian, ini perbedaannya kreativitas dan inovasi. Apa yang membedakan? Nah, ini beda-beda tipis ya antara inovasi dan kreativitas. Yang pertama, inovasi itu membuat pemikiran yang baru. Kemudian pemikiran itu atau gagasan itu tadi diterapkan nih di dalam kehidupan atau di dalam model bisnis kita. Kemudian berhubungan dengan sebuah pengamatan gitu ya. Jadi harus diamati kira-kira apa nih yang mau diperbarui dari sesuatu yang sedang kita kerjakan atau kita produksi. Kemudian inovasi itu jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, Anda bisa dikatakan telah melakukan inovasi gitu. Jadi kalau sudah memperbaiki sesuatu yang ada nih sesuatu, nah kalian tuh melakukan sesuatu. Misalkan kertas, oh kertasnya ini diapain ya? Ada satu lembar kertas, kira-kira biar punya nilai guna diapakan ya kertas ini? Apakah hanya dijual saja, dikilokan, atau kalian mau membuat sesuatu dari kertas ini? Atau misalkan kertas ini bahannya dari apa ya? Kira-kira dari biasanya kan dari pohon. Nah, dari kayu pohon. Nah, kalian mau buat inovasi baru, bikin dari tanah liat misalkan, atau dari singkong. Kalian melakukan riset nih, melakukan pengamatan di sini. Kira-kira bisa nggak ya? Biaya produksinya lebih mahal nggak ya? Diterima nggak ya di masyarakat? Daya tahannya atau penggunaannya lebih bagus yang mana? Lebih efektif dan efisien yang mana? Nah, ketika kalian sudah melakukan riset atau pengamatan itu tadi, gagasan yang sudah diuji cobakan, kemudian kalian membuat kertas dari bahan singkong itu tadi, maka kalian sudah bisa dikatakan telah melakukan inovasi. Kemudian kreativitas. Nah, di dalam kreativitas ini, saudara sekalian, saudara memikirkan sesuatu hal yang baru. Kemudian saudara menghasilkan gagasan ya. Hampir sama dengan inovasi. Ada sesuatu yang baru, kemudian terpikirkan, dihasilkan dalam bentuk gagasan atau ide, kemudian berhubungan dengan sebuah pengalaman. Kreativitas itu hubungannya sama pengalaman ya, sama apa yang pernah kalian lakukan gitu ya. Kemudian gagasan itu tadi yang dikombinasikan dengan pengalaman yang pernah kalian lakukan, itu kemudian kalian ciptakan suatu produk baru bisa dikatakan dengan kreativitas gitu. Kemudian saudara sekalian, di sini ada tujuan dari manajemen kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas di sini tujuannya itu membuat ide yang baru ya, menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif ya. Kemudian terhadap apa? Yaitu terhadap masalah dan peluang-peluang yang ada di depan mata kita. Kemudian menghasilkan sudut pandang baru. Nah, kalau tujuan dari inovasi sendiri itu untuk apa? Yaitu meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk. Jadi di dalam kreativitas itu ada inovasi, gitu ya. Di dalam inovasi itu adakah kreativitas? Nah, inovasi itu dibuat dari kreativitas atau penciptaan yang ada yang sudah diciptakan di dalam kreativitas itu sendiri. Diperbaharuilah di inovasi gitu ya. Nah, ini agar lebih jelas lagi, Bu masih tidak paham. Bedanya apa sih gitu. Nah, saudara sekalian bisa kita analisis lebih dalam lagi. Kreativitas itu bisa dilihat di mana saja ya. Di dalam seni, pertunjukan, bisnis, teknologi, pengobatan, ilmu sosial, ilmu pasti, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kemudian, elemen dasar dari kreativitas adalah keaslian atau imajinasi. Nah, kreativitas ini membantu lahirnya inovasi, dan kreativitas itu memikirkan hal-hal yang baru. Jadi, misalkan kalau kalian tadi contohnya itu membuat kertas dengan bahan yang berbeda, yang misalkan mereka itu green gitu ya, ramah lingkungan, tidak merusak
lingkungan. Kayak misalkan kalau dari pohon, seperti misalkan kalau dari pohon, kan kita banyak menebang pohon. Kira-kira bisa nggak ya dari barang bekas gitu ya, misalkan. Dari singkong itu, misalkan dari kulitnya singkong nih, nggak kepake jadi sampah. Nah, apa bisa dipakai? Nah, itu inovasi. Jadi ada kertasnya. Sedangkan kalau kreativitas, proses sebelum penciptaan kertas itu ada. Kira-kira dulu orang mau nulis kan dulu kita nulisnya bukan di kertas nih, di zaman dulu ya, di batu misalkan. Nah, di batu kira-kira ada nggak ya media yang bisa digunakan untuk menulis, tapi itu bisa disimpan lama. Kalau zaman dulu itu kan harus dihapus ya, media tulisnya itu setelah nulis diingat-ingat baru dihapus. Jadi memang daya ingatnya orang dulu itu lebih kuat daripada zaman sekarang, karena media catatannya itu kayak gitu. Jadi nulis langsung hapus. Nah, ada orang yang kreatif membuat media lain, menggunakan media lain dengan bahan yang lain gitu ya. Nah, itu namanya kreatif. Nah, kalau inovasi menggantikan, jadi fungsinya sama, menggantikan yang tidak jauh beda gitu ya, menjawab kebutuhan masyarakat gitu. Kalau tadi kan cara belajarnya beda ya, antara menggunakan batu untuk menulis dengan menggunakan kertas yang terbuat dari pohon. Nah, kalau inovasi, kalian membuat kertas dari bahan lain, misalkan kulit singkong, tapi modelnya sama nih, model belajarnya sama. Ada catatannya, cuma bahannya aja yang beda. Nah, itu baru inovasi. Kalau kreatif tadi, menciptakan kertas dari pohon, dari kulit pohon, dari kayu, kemudian menggantikan media tulis yang sebelumnya. Kalau inovasi, mencari bahan yang lain, tapi fungsinya dan model belajarnya, model menulisnya sama, gitu ya. Nah, inovasi di sini perbaikan yang sudah ada berlaku untuk proses produksi model bisnis ya. Bukan sebuah penemuan baru, inovasi mengerjakan hal-hal yang baru tapi bukan yang orisinil gitu ya. Nggak seperti kreativitas itu tadi. Kemudian inovasi merupakan instrumen khusus wirausaha untuk eksploitasi perubahan yang menjadi peluang-peluang yang baru gitu. Nah, Bu, lalu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Lebih penting kreativitas atau inovasi dalam bisnis gitu? Keduanya adalah hal yang sangat penting ya. Tanpa adanya inovasi, kreativitas itu akan menjadi stagnan. Itu saja gitu ya. Produk kalian hanya sampai di situ aja, nggak ada perbaruan, tidak menyesuaikan sama kebutuhan masyarakat, tidak memenuhi dengan isu-isu sosial terkini, isu-isu lingkungan terkini, dan sebagainya. Jadi harus upgrade terus. Nah, upgrade terus ini membutuhkan inovasi itu tadi. Nah, untuk kreativitas, apakah iya kalian tuh mau misalkan buat perusahaan atau buat usaha? Usahanya misalkan kosmetik gitu ya. Ada day cream, night cream, ada krim malam, krim pagi. Nah, ternyata orang-orang itu sekarang butuh juga nih pelembab bibir misalkan. Nah, apakah kalian tidak mau membuat kreativitas baru untuk memenuhi market kalian? Sedangkan brand kaliannya udah bagus gitu. Kalian sudah punya merek bagus untuk day creamnya, krim pagi dan krim malamnya. Kok mau bikin produk baru? Apakah tidak mau berkembang? Nah, perkembangan ini membutuhkan kreativitas karena menciptakan produk baru itu tadi, walaupun di bawah brand yang sama. Begitu ya, saudara sekalian. Jadi keduanya harus berimbang antara kreativitas dan inovasi. Nah, lalu bagaimana berpikir kreatif itu konsepnya? Berpikir kreatif dan inovatif itu saudara sekalian melibatkan berbagai proses pengolahan informasi di otak manusia. Seperti di dalam otak kiri itu dipandu oleh pemikiran linier dan vertikal dari suatu kesimpulan logis atau kesimpulan logis lainnya. Nah, kalau otak kiri itu dipandu pemikiran linier, kalau otak kanan bergantung pada pemikiran lateral ya, mempertimbangkan suatu masalah dari segala sisi. Jadi ini kalau logik itu kiri, kalau
komprehensif itu lebih ke otak kanan. Nah, jadi artinya otak kiri itu berpikir dan berfungsi dalam bentuk bahasa, logika, simbol gitu ya. Kemudian otak kanan itu emosi, naluri, fungsi, dan spasialnya. Nah, di dalam otak kiri itu memproses informasi dengan cara selangkah demi selangkah. Kalau di otak kanan itu memprosesnya secara bersamaan dan sangat bergantung pada gambar atau visualnya. Gitu ya. Nah, ini saudara sekalian, bisa dilihat ini otak kanan, ini otak kiri. Posisinya di sini ya. Di left side of body, yang di otak kiri ada di right side-nya kita. Nah, kita harus tahu nih, kita itu lebih tajam di otak sebelah kanan atau otak sebelah kiri. Gitu ya. Kalau otak sebelah kanan itu ada kreativitas ya, lebih tajam di kreativitas, musik, spatial orientation, artistik, dan awareness. Sedangkan otak sebelah kiri itu lebih ke yang logis ya, spoken language, cara bicara, reasoning, alasan-alasannya, number skill, written language, kayak gitu. Nah, maka fungsi otak itu tadi harus dikombinasikan, dimaksimalkan gitu ya antara keduanya. Nah, keduanya untuk seorang wirausahawan itu harus dimaksimalkan. Nggak ada alasan tidak memaksimalkan keduanya, karena kita butuh keduanya nih. Kita butuh analisis pasar, itu otak kiri. Kita butuh kreativitas, itu otak, kebalik ya, itu otak, sebelumnya otak kanan. Kita butuh kreativitas, itu otak kiri. Jadi nggak bisa melepaskan antara ketajaman keduanya gitu ya. Makanya Allah Maha Baik ya, menciptakan otak kita dengan dua sisi yang memiliki fungsi masing-masingnya, yang mana kita tetap bisa menggunakan dua-duanya secara maksimal, secara optimal. Nah, saudara sekalian, di sini keberhasilan wirausaha itu berhasil kalau mengoptimalkan otak kiri dan kanan. Kemudian, pemikiran otak kanan itu menggambarkan kekuatan penalaran yang berbeda, di mana kemampuan menciptakan berbagai ide dan orisinalitas dan berbeda-beda gitu ya. Nah, pemikiran otak kiri itu mengandalkan kemampuan mengevaluasi berbagai ide dan memilih solusi yang terbaik untuk masalah. Maka dari itu harus dikombinasikan. Dan yang terakhir, lalu apa saja sih yang menghambat kreativitas dan inovasi dalam wirausaha kita? Nah, ini coba saudara sekalian pikirkan, apa sih yang kira-kira bisa menghambat inovasi dan kreativitas yang kita lakukan dalam bisnis yang kita lakukan? Silakan dijawab di dalam absen, di link yang sudah disediakan. Dijawab semaksimal mungkin karena dalam setiap pertanyaan itu akan saya berikan nilai sesuai dengan kualitas jawaban yang kalian berikan. Terima kasih, cukup sekian pertemuan kedua kali ini di manajemen kreativitas dan inovasi. Kita akan bertemu lagi di dalam pertemuan ketiga di MOOCs juga ya. Jika ada yang perlu didiskusikan, silakan didiskusikan di dalam grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.